Pagi guys. Jadi gue baru sampai rumah nih, dari Slamet. Ini barang yang dibawa termasuk baju ini baju yang gue pakai pas tidur kemarin. Hitek, dan kebetulan pas kemarin gue di Slamet gue ngepost di pos 3 kan ngecampnya. Itu nggak terlalu dingin, jadi suhunya juga nggak dingin banget. Gue cuma pakai Hitek ini sama jaket ini buat tidur. Dan seperti biasa buat tidur pakai emergency blanket. Jadi mungkin gue insert videonya. Nah ini barang yang gue bawa. Ini sebelum dirapiin gue bongkar dulu. Ini dompet. Kemarin pas di Slamet hujan-hujanan juga, dan ini kemarin basah sih tembus. Jadi duitnya pada basah. Terus ini masker, wajib pakai masker buat di KRL pas nanti jalan. Ini power bank, gue pakai power bank. Ini cadangannya. Ini parfum, bukan parfum sih, lebih kayak pewangi. Ini sanitizer. Ini lip balm buat butter lip supaya bibir nggak kering dan nggak berkaca pas lagi di atas. Sama ini adapter. Nah ini kamera yang gue bawa pas naik gunung. Seperti biasa, si Lumix G9. Jadi gue pakai ini. Lensanya pakai 12-60. Ini vitamin sama diapet sama vitamin sama diapet. Ini bantalan, nggak penting sih maksudnya, supaya kameranya nggak terlalu, kalau ceduk nggak terlalu kena langsung. Ini kabel si power bank. Ini charger kepake cuma pas di base camp aja, ngecas handphone sebentar. Bayar 3.000 kok. Ini tasnya habis. Ini kemarin robek, gue jet ulang. Nah ini tasnya guys. Jadi gue pengen review dia sedikit tas ini pas gue pakai di real life gitu ya. Jadi ternyata tas model kayak gini tuh bukan gue banget. Maksudnya gimana? Jadi apa ya? Gue lebih senang pakai talon ternyata daripada pakai tas model kayak gini. Topi gue basah, gue pengen cuci juga ini ntar. Terus ini sendal, gue bawa sendal ginian, sendal biasa. Terus gue bawa piring pas buat makan, piringnya. Terus ini kepake pas lagi nanjak buat naruh tempat handphone. Basah juga. Gak ada lagi. Ini tongkatnya kotor, mesti dicuci dulu bentar. Ini kaos kaki gue naik basah juga kehujanan. Sama botol hancur coy. Kalau ada rusak. Gue pakai ini biar supaya nanti pas dikaitin ke celana dia nggak ngorot-ngorot ini. Jadi biar supaya sturdy gitu ya, sama beginian. Ini sisanya kayak gini-gini, ini gue copotin nanti. Terus gini tadi copotin dulu sebentar. Tadi gue copotin si klipnya. Oke, di sini kayak gitu, di luar sini. Bener-bener kelihatan nih, kelihatan mas. Soalnya ini bukan kamera ini, flip. Kameranya kan ada flip gini nih guys, keluar gitu. Kalau itu nggak bisa kan, jadi gue mesti ngeliat ke belakang. Nah ini koyo, ini makanan gue si GU tinggal satu, koyo sama tisu magic itu pakai banget. Di luar situ cuma ini sama plastik. Terus yang ini plastik sama minyak angin, terus sama power sama sikat gigi. Di luar itu, kenapa gue nggak suka sama tas ini? Top loading yang di roll top gitu ya. Jadi kalau misalnya secara teori, sebentar kelihatan kan? Framing dulu lagi. Nah, model kayak gini, itu kalau misalnya lagi kondisi normal, kondisi ideal gitu, mungkin enak, keren. Cuma kalau kondisi kayak kemarin, hujanan segala macam gitu, agak-agak jadi ribet kalau buat gue secara pribadi. Kalau misalnya top loadingnya kayak talon itu kan yang punya gue 11 itu surprisingly simple banget gitu. Ini gue pikir juga bakalan simple,
Gue liat orang-orang kalau misalnya di video-videoan lagi kondisi ideal ya, misalnya nggak hujan apa, terus begitu perbaiki, atau packingnya tuh bener-bener lagi tenang gitu, nggak ada mesti buru-buru atau apa gitu, kan kondisi ideal. Tapi kalau lagi hujan, wah ribet, yang ada jadi blok mas-masukin gitu. Dan kemarin tenda kita bocor, jadinya makin nggak ideal lagi. Jadi ya gue lebih senang pakai talon gitu loh. Kemarin kan talon waktu packing ulang pas turun tuh kan hujan tuh sama di Sindoro kan, jadi gue ngerasa nggak seribet pas gue pakai ini gitu. Jadi karena talon kan bisa dibuka semua kan, terus tasnya bisa kayak gitu kan, jadi pas masukin enak gitu ngaturinnya juga, dan bisa cepat, berat. Nah kalau ini cuma satu, dan untungnya ada model beginiannya nih. Ini ternyata membantu sekali gitu, karena dia bisa lebih luas gitu bukanya. Sedangkan kalau misalnya cuma satu doang, wah sebelum gue buka ininya gitu, gue cuma pakai ini doang satu, itu ribet banget masukin pas lagi buru-buru kayak gitu guys, beneran buat gue sih ya. Jadi gue ngerasa tas model kayak gini bukan gue banget gitu. Gue lebih senang pakai model zipper gitu aja, pakai sleting aja, kayak model talon atau kayak model speedlight atau model escapist gitu. Gue lebih senang pakai itu ternyata akhirnya. Pakai tas model kecil 20 literan lah gitu ya, that's it. Dan barang gue ini semua sama, ini kan settingan barang talon semua ini, jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang, malah kemarin kan gue pakai apa speedlight itu bisa buat tenda sebenarnya, tapi bawa ini nggak bisa buat tenda. Nah, tempatnya pas lagi udah panik gitu istilahnya, bukan panik ya, jadi kayak buru-buru gitu, jadi nggak, agak-agak susah gitu, packingnya agak ribet. Nah ini buat boker standar ini P3K, terus begitu ini amenities yang nggak kepake semua, nanti mungkin bakal gue reduce lagi mana yang kepake mana yang enggak gitu ya, kayak gitu. Ini plastik semua, terus begitu ini baju bersih. Baju bersihnya ini kayak nggak perlu cuci karena nggak dipakai itu. Terus ini sih barangnya, ini makanan gue kebanyakan, kemarin cuma kepake 3 doang ya, ini masih sisa segini, ini basah masih di ini potnya ini juga basah, masih dikeringin dulu. Terus ini gas sama baterai cadangan, filter air nggak pakai karena selamat banyak uang dagang, jadi maksudnya nggak usah bawa juga, nggak apa-apa, jadi mendingan bawa duit aja yang banyak gitu. Beginian kepake cuma buat bikin timelapse sebentar, cuma ini nggak kepake, ini kan buat kamera yang gede kan, jadi ini nggak kepake kemarin, pakainya yang kecil. Ini standnya ini kepake juga buat timelapse kemarin. Ini stand ini juga kepake buat bikin timelapse. Ini basah semua nih, ini kantong stuff sack, ini makanannya sisa segini. Ini tempat tidur, bukan tempat tidur lagi, emergency blanket yang buat tidur gue. Nah, ini basah kemarin karena tendanya bocor. Kalau misalnya ini sleeping bag bulang, wah udah hancur kali, bukan hancur maksudnya demek gitu, karena gue pakai beginian jadinya basah pun juga nggak terlalu pengaruh kan, jadi karena ini kan water resistant. Terus ini bantal juga nih, mesti dijemur juga sih. Bantal leher. Terus ini sendok, pakai buat makan. Plastik trash bag aku pakai. Ini bendera nggak gue bawa, nggak tahu kenapa gue malas bawa ke atas. Terus ini yang bawah ini baju kotor, baju trekking gue pas naik, pas turun segala macam, ini baju kotor, sarung tangan segala macam ada semua di sini. Kalau masih dicuci. Terus ini matras gue juga basah ya. Jadi gitu deh. Matras. Ini kemarin gak gue gembungin karena gue nggak tahu, gue malas aja. Jadi tidur pakai di tanah berhamparkan ini aja udah cukup enak kemarin. Jadi ini nggak gue pakai. Jadi mungkin gue mesti jembreng. Ini agak basah kan. Plastiknya banyak banget guys. Tapi untung sih plastiknya banyak. Kalau misalnya gue cuma ngandelin model satu plastik trash bag ini, gitu. Satu ribet banget. Kalau misalnya di kondisi ideal enak deh ngeliatnya gitu. Tapi pas lagi kondisi nggak ideal kayak kemarin gitu, hujan, tenda bocor segala macam, itu nggak ideal banget. Jadi masih benar cepet-cepet kan masukinnya juga, terus supaya nggak apa ya, gue nggak ideal deh gitu. Pokoknya kalau misalnya orang-orang di video vlog orang-orang yang ideal kan, wah hamparin, atur dulu segala macem ya kan, semua ditata, wah itu ideal banget ya, enak, nggak ada masalah mungkin.
Tapi kalau kondisi kayak kemarin nggak ideal gitu, mesti barang lagi berantakan kan, terus udah gitu nggak berantakan banget malah barang-barang gue juga. Jadi barang gue kan semua udah gue masukin. Cuma ada beberapa masih di luar, kayak matras segala macam masih di luar, terus udah gitu matras angin masih di luar, bantal masih di luar gitu kan. Jadi masih ada beberapa barang yang di luar. Terus udah gitu kan gue bawa, oh yang mana itu ya? Oh ada daypack gue ada di sini, basah soalnya. Jadi ini nih. Jadi kan gue pamit pakai ini, pakai tas kecil ini. Nah ini kan basah nih, ya kan. Terus udah gitu gue mesti ngeluarin barang-barang yang gue bawa dari summit. Terus udah gitu buat di packing ke tas yang ini, itu kan cepet-cepet kan, harus cepet kan gitu. Jadi benar-benar wah kisut deh gitu. Jadi tas model kayak gini, kalau buat gue kesimpulannya, tas model kayak gini bukan buat gue banget gitu. Mungkin gue nggak akan beli lagi model tas kayak gini, top loading ultralight itu bukan gue banget lah gitu. Soalnya ribet jatuhnya malah. Kalau buat gue secara pribadi lebih enak pakai tas model yang zipper gitu aja. Ternyata jauh lebih praktis gitu. Soalnya pas dibukaan bisa gede, bisa gue masukin truk, atur, tak, diatur, masukin langsung zip lagi gitu kan. Tapi kalau ini kan mesti wah, enggak deh. Gue akan pakai lagi mungkin gue kasih ke anak gue aja nanti biar dia pakai. Jadi kalau gue mungkin pakai yang ada ya, atau mungkin nanti kalau ada model baru lagi beli yang model baru tapi modelnya kayak gitu. Kira-kira begitu bongkar tas Gearless dan teman-temannya, dan sedikit review tentang tas model ini guys. Ini meskipun expect ya, tapi tetap tembus basah jadinya. Jadi meskipun ini katanya expect water apa gitu ya, kemarin tembus dan ini kemarin basah. Jadi barang-barang yang kayak gini nih kan nggak gue plastikin. Nah ini agak-agak demek tuh, ini basah. Jadi gitu tadi ini kan pas dibuka juga kan agak-agak basah tuh, bukan berembun, ini benar basah gitu. Jadi ya kayak gitu kira-kira. Mudah-mudahan berguna dan mudah-mudahan ngebantu. Gue lebih senang pakai talon, terus gitu dalamnya gue plastikin kayak model-model kayak gini, jauh lebih simple kalau buat gue. Gitu guys, gue mau beres-beres, rapi-rapiin, terus gitu istirahat tidur sebentar, nanti mungkin baru ngedit video yang lain. Thank you buat yang udah nonton. Ini berantakan-berantakannya kayak gini. Ini kameranya. Thank you.